solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Fitri Ajara dengan NIM 0612322060 dengan jurusan Ilmu Perpustakaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi secara harfiah merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Secara harfiah, korupsi mempunyai pengertian yang luas. Pertama, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kedua, memakai barang atau uang yang dikepercayaan kepadanya dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Adapun bentuk-bentuk korupsi, yang pertama, kerugian keuangan negara. Korupsi mencakup penyalahgunaan wewenang atau sumber daya demi memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara ilegal. Sebagai contoh, pegawai pemerintahan yang memanipulasi anggaran untuk keuntungan pribadi. Hal ini mengakibatkan defisit anggaran program dan merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Suap adalah praktik memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi tindakan seorang pegawai negeri, hakim, advokat, atau penyelenggaraan negara. Suap bisa terjadi antara pegawai negeri atau dengan pihak luar. Sebagai contoh, suap antara pegawai negeri meliputi pemberian barang untuk memperoleh kenaikan pangkat. Suap dari pihak luar melibatkan perusahaan swasta yang memberikan uang kepada pegawai pemerintahan agar memenangkan tender. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan merampas uang, memalsukan dokumen, atau merusak bukti-bukti untuk menghindari pemeriksaan administrasi. Sebagai contoh, seorang penegak hukum yang menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pelaku. Adapun nilai integritas korupsi, yaitu jujur. Jujur dapat dipercaya ketika mendapatkan sesuatu yang amanah. Yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan suatu pekerjaan. Yang ketiga, menghargai waktu. Menghargai waktu dengan senantiasa berusaha tepat waktu saat ada janji. Adapun dampak korupsi, yaitu pertama, kerusakan kepercayaan. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan sistem. Kedua, hambatan bangunan. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik dengan mengurangi efisiensi dan aktivitas penggunaan sumber daya serta menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Yang ketiga, menyebabkan kemiskinan. Korupsi dapat memperburuk kemiskinan dengan menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif dan mengurangi peluang ekonomi bagi masyarakat yang rentan. Sebagai generasi muda, solusi apa sih yang bisa dilakukan untuk melakukan pemberantasan korupsi? Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman akan bahaya korupsi melalui pendidikan dan sosialisasi di sekolah, kampus, dan komunitas. Mengadakan seminar dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif korupsi. Yang kedua, membangun jaringan. Bergabung dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Berpartisipasi dalam kampanye anti korupsi dan membangun jaringan dengan individu dan kelompok yang memiliki misi yang sama. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari anti korupsi adalah korupsi sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan terhambatnya bangunan, merugikan banyak orang, dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan. Meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap bahayanya korupsi harus dilakukan sejak dini melalui pembangunan kesadaran dan tingkat anak-anak sampai remaja. Salam solusi, sampai jumpa kembali.